Tapi kan Abi kan udah sering kan outbound kayak begitu. Meniki kan ya wis ya arai kan ya sudah ya walaupun nggak begitu banget, tapi terus kemudian saya ngambil sikap. Ya kebiasaannya mintanya jam-jam 7 ya dengan alasan dapat sinar matahari yang lebih sehat begitu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Daging kurbannya masih insyaallah masih di freezer atau di ngat freezer ya. Ada yang sebagian di ngat gitu ya, jadi apa, fermentasi enak banget gitu. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, di kesempatan pagi siang hari ini suasananya sangat mendukung sekali ya untuk leyeh-leyeh gitu. Luar biasa, dan tentu kita bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di bab hak-hak suami ya. Hak-hak suami berarti kewajiban istri. Ya kan, di pertemuan lalu baru 2 kali kita bahas, dan ini langsung kita di kesimpulan akhir saja untuk hari ini, supaya nanti kita bisa bergeser kepada bab-bab yang lainnya. Di akhir dari pembahasan hak-hak suami atau kewajiban istri untuk suami, di sini dirangkum kemudian ada 8 hal. Yang pertama, hak suami adalah suami dihormati, didengar, ditaati dalam hal-hal yang disukai atau dibenci oleh istri, baik dalam keadaan bersemangat ataupun dalam keadaan enggan, kecuali bila suami menyuruh istri untuk bermaksiat, baru itu perkara yang wajib ditolak oleh istri. Sekali lagi saya ulangi poin 1 ya. Jadi suami wajib dihormati. Ibu-ibu yang punya suami tentunya siap menghormati suaminya, ibu-ibu? Siap ya? Insyaallah. Terus taat kepada suami baik perkara yang disukai atau dibenci. Siap ya? Insyaallah. Kok 1 tok? Mewakili. Iya, mewakili. Kalau yang kita sukai mungkin enak. Contohnya, Dek, gimana kalau pekan depan saya cuti, kita cuti dari kerjaan 1 hari, kemudian kita jalan-jalan. Nah, mungkin kita belanja, kamu tak kasih jatah 3 juta harus habis. Mungkin itu taat enak gitu kan. Itu taat enak gitu. Lah kadang ada taat yang nggak enak. Ya contohnya apa? Di perusahaan yang jenengan bekerja di dalamnya ada rencana piknik gitu. Nah, suami menghendaki jenengan untuk pergi bersamanya silaturahim ke mertua. Kira-kira milih mana? Nah kok milih piknik menaik gimana, mau udah dikasih tahu. Gemes saya. Oh ya, piknik ke mertua, Masya Allah. Jadi ini kalau yang kedua ini kan sesuatu yang kita agak bertentangan gitu. Dan jenengan ridho nggak ridho, ikhlas nggak ikhlas, ya semangat atau enggan, harus tetap ngikut suami dalam hal ini. Ya dalam hal ini, ya, perusahaan ada jadwal piknik, kemudian suami tidak mengizinkan dan diajak jenengan untuk dalam tanda kutip piknik ke mertua.
Ini sangat-sangat terjadi peperangan di dalam batin, jiwa, raga itu. Tapi kita harus tahu posisi. Wahai ibu-ibu yang baik hati, ya harus tahu posisi. Oh iya, gitu. Mosok ngalah terus Ustadz, gitu. Pikniknya perusahaan ini bukan setahun sekali, gitu. 5 tahun sekali, gitu. Masa sudah 5 tahun sekali aku nggak ikut? Ya, disitulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang harus kemudian kita dahulukan? Sebenarnya sih ada ranah-ranah yang bisa dikompromikan. Kalau memang bisa dikompromikan, ya nggak apa-apa. Ya menyampaikan gagasan dan pendapat kepada suami itu boleh, selama tidak memaksakan. Dan juga teman-teman sebagai seorang suami juga jangan kasar lah ya. Pokoknya itu harus ikut suami. Ya, dalilnya itu begitu. Istri ikut suami, suami taat pada ibunya. Itu dalilnya benar, tapi sampaikan dengan cara yang baik. Kecuali kalau kemudian di sini mohon maaf, seorang suami memerintahkan kepada istrinya untuk maksiat, maka 100% seorang istri wajib untuk tidak mentaatinya. Ustadz, emang ada seorang suami yang memerintahkan istrinya bermaksiat? Ada dan banyak sekali, tidak sekedar ada, tapi banyak sekali. Ya, ada di Jakarta ketika mudik itu pasangan suami istri tertangkap. Ya, kenapa? Karena memang sejak awal sudah bersekongkol untuk mengambil harta orang lain. Caranya apa coba? Istrinya itu disuruh oleh suaminya untuk masuk ke rumah-rumah orang, totok-totok gitu, dengan dasar menawarkan produk. Ketika sudah masuk, ya biasanya kalau perempuan lebih mudah untuk diterima, ya. Dan di rumah itu kasusnya ada seorang ibu, karena sama-sama perempuan, akhirnya dipersilahkan masuk. Nah, ketika dipersilahkan masuk, apakah di teras, apakah di dalam rumah, si wanita yang jahat tadi itu mencoba untuk mencari informasi keadaan rumah tersebut. Maksudnya, lah ibu di rumah sama siapa? Gitu. Sama suami dan anak. Kok sepi bu? Itu kan pertanyaannya. Iya, suami sama anak sedang ada acara di luar kota. Ya, sehingga saya hari ini sendiri. Nah, dalam keadaan itu si wanita yang jahat tadi langsung ngebel suaminya yang sudah berada di sekitar situ. Mas, aman mas, gitu. Kemudian suaminya datang, masuk, langsung apa? Si ibu ini ditali, diikat, terus disuruh paksa untuk menunjukkan di mana simpanan perhiasannya. Tuh berarti ada ya seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk bermaksiat. Ada dan banyak sekali. Maka di sini juga menjadi perhatian, ya, kalau ada tulisan dosa istri ditanggung suami, ya ini bisa benar, bisa salah. Benar jika seorang suami, satu, dia memerintahkan istrinya untuk bermaksiat, maka dosa yang dikerjakan oleh istri, selain istri dapat dosa, si suami juga mendapatkan dosa. Itu. Yang kedua, seorang suami ngerti istrinya berbuat dosa, tapi si suami tidak memberikan nasihat, tidak memberikan perhatian yang baik. Maka di dalam surah Maryam ayat 54 di sana dikatakan, "Wadhkur fil kitabi Ismail." Wahai Muhammad, ceritakan di dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di, bahwa Nabi Ismail itu adalah seorang hamba yang memenuhi janji. Wa kana rasulan nabiyya, dia seorang rasul dan seorang nabi. Nah, di ayat 5-nya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah. Dia selalu memerintahkan keluarganya untuk sholat dan membayarkan zakat. Artinya di situ ada kepedulian seorang suami kepada istri, kepada keluarga. Bahkan kalau kita waktu mengadakan kajian secara umum, dua-duanya itu memang harus saling memberikan perhatian. Suami perhatian kepada istri,
istri juga perhatian kepada suami dari sudut apa saja, dalam hal apa saja, banyak, dimulai dari sudut pandang yang terkait dengan ibadah. Seorang suami kok melihat akhir-akhir ini istrinya kok males ibadahnya, males sholatnya, males ngajinya, itu seorang suami langsung respect, ditanya, "Dik, kenapa kok kamu kok akhir-akhir ini males sholat, kok males zikir, males baca Quran?" gitu. Nah, dilihat jawabannya apa. "Iya mas, aku males karena lihat mas juga lagi males," gitu. "Lihat jenengan juga lagi males." Oh, berarti harus bangkit bareng. Atau istrinya tanya, "Wahai suamiku, kok akhir-akhir ini jenengan nggak pernah berangkat ke masjid, kenapa? Biasanya belum adzan saja sudah hadir. Kok sekarang sampai komat tidak berangkat ke masjid, kenapa mas?" gitu. Ternyata suaminya bilang, "Saya lagi ada masalah dengan ketua takmirnya." "Masalah apa mas?" "Ya saya sudah bilang kalau nyari imam jangan panjang-panjang, tapi dia selalu ya menunjuk imam yang sholatnya panjang-panjang. Padahal saya udah bilang kakiku ini sakit." Gitu. Sholat subuh ya dibaca surat As-Sajdah 1 sampai selesai. Dan ada sujud tilawahnya aku ora ngerti, aku yo isin aku. Allahu Akbar, tak kira ruku, aku rodok merem-merem tibake sujud. Wisin aku. Akhirnya aku wis ora sah ning masjid sik untuk sementara waktu. Nah, di sini masuk seorang istri untuk menasihati suami. "Yo jangan gitulah, Mas. Kalau Mas malu di situ, cari masjid yang lain. Tapi yang jelas Mas harus lebih malu kepada Allah." Ini penting. Juga perhatian terhadap apa? Terhadap fisiknya pasangan. Jenengan itu juga perlu ngontrol keadaan istri jenengan, tambah melebar, meluas, meninggi, menipis, itu harus diperhatikan. Itu seorang istri juga begitu. Dulu suamiku glowing, kok sekarang apa? Kucel. Itu diperhatikan fisiknya. Seorang suami juga begitu, cek istrinya, kok mulai jerawatnya wakeh banget gitu. Kenapa? Dewasa. Lu disedot, enek lu nyedot-nyedot kamu jerawatnya enek lu. Paling tapi yang bayar. Gitu, bayar. Kadang enggak bayar gitu. Ya artinya harus ada perhatian gitu, suami ke istri, ke anak juga begitu. Gitu. Jamaah yang berbahagia, ini hak suami ya, jadi harus dihormati. Jadi karena kalau dia sebagai kepala keluarga dihormati, wibawanya akan baik, dan jangan menjatuhkan wibawa suami, baik di hadapan orang tua, di hadapan anak, dan di hadapan teman-teman. Nah, ini menjadi tren kadang-kadang di situ. Di hadapan anaknya langsung dijatuhkan. "Iki aja niru pakmu ora cetha." Gitu. Ini menjatuhkan martabat gitu. Berikan kalimat-kalimat agak apa ya, uzur gitu loh. Ya ayahmu itu masya Allah gitu, semangat ke masjidnya luar biasa, tapi mungkin capek banget sehingga hari ini sulit. Dan gitu, bukan terus pakmu ketempelan setan itu. Enggak gitu. Ya, jadi jangan menjatuhkan suami sebagai seorang ayah di hadapan anak-anak. Yang kedua, di hadapan mertua, dibanggakan keadaannya. "Alhamdulillah mas, suamiku ini perhatian banget," gitu. Ya walaupun nanti memang ada sesuatu yang harus di luar wajar, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau wajar-wajar aja ya jangan dijatuh-jatuhkan. "Wah sholatnya wangi loh mama, mas itu gitu, sholatnya wayu mayu gitu, tambah sholat gitu." Nah, apalagi kemudian di hadapan teman-teman ya, lagi reuni bareng, kajian bareng, nih ojo langsung rungokno, jangan gitu-gitu banget lah.
gitu, bisa dipegang tangannya, bagus ya mas ya, gitu, bukan rungokno, jangan kayak begitu ya, dijaga gitu. Walaupun juga tidak boleh memamerkan kemesraan, keromantisan di depan umum. Ya sama juga. Ya enggak harus di hadapan koncone pas diterke diambungi ning ngarep. Iya, satpam ngono. Untuk menunjukkan bahwa aku dengan dia itu sangat romantis banget. Cium ngene ngantek wedake sing wedok nempel ning sing lanang kabeh. Ya kan. Oh, di sini kan enggak ada yang wedakan ya, jadi enggak. Ya, jadi juga jangan, ya wajar aja lah nek misalnya cium tangan wajar lah ya, gitu wajar, tapi nek ngontek cipik kiri cipik batuk cipik ulah itu ya arep diterken jadi pelukan, ya Allah suamiku jangan tinggalkan anak-anak, nah, cuman gitu aja kok ya. Jadi tetap harus dijaga ya, jangan berlebihan, apalagi masalah keburukan. Maka ketika dikatakan hunna libasulakum wa antum libasulahun, mereka para istri itu adalah pakaian untuk kalian, dan kalian wahai para suami pakaian untuk mereka. Salah satu fungsi pakaian adalah menutupi. Maka sama suami istri harus bisa menutupi kekurangan dari pasangannya. Nutupi istri sama saja menutupi aibnya suami. Nutupi aibnya suami sama saja si istri itu menutupi aibnya diri sendiri. Ya, aku nek ning koncoku ora tat, aku mau ning medsos tok, mau ning WA status karo IG, itu tambah luwih parah jamaah. Ngeri tuh. Oke, kita lanjut di sini. Yang kedua, hak suami yang utama dari istri. Istri tidak menghalangi suami, maksudnya untuk melakukan pertemuan suami istri, pertemuan dalam makna khusus ya. Jadi seorang istri jangan menolak ketika suami mengajak untuk sodakoh gitu ya. Ini bahasa saya, paham ya teman-teman ya? Kemarin yang belum balik siapa itu? Oh ya, jadi sodakoh ya, jangan sampai seorang istri menolak ketika suami ngajak sodakoh ya, kecuali memang ada alasan syar'i, mungkin lagi sakit, mungkin lagi apa, tapi sampaikan baik-baik begitu. Jangan sampai kemudian padahal sehat nggak ada alasan gitu. Alasannya apa? Nonton drama Korea, lagi nonton drama Korea kok dadak sing. Jangan jamaah, apapun keadaannya ya, tetap kita seorang istri dalam hal itu jangan kemudian menolaknya. Ya dilihat situasi dan kondisinya. Wis kadung seragam, wis arep budal ngene iki kok yo walah mas. Walah mas, langsung keluarkan dalil. Seorang istri harus mau diajak sedekah suaminya sekalipun di atas kendaraan. Ini dalilnya gitu. Jadi jenengan udah berpakaian, ya Allah yo, bisa didiskusikan lah insya Allah ya. Wis ngono yo angel, wis kadung klambi wis nang benek ke Ciput ngantek setengah jam. Ya to ngene-ngene ban, walah mas masih piye ngono ya. Ya harus dipahamkan lah baik-baik gitu. Ya makanya kalau pengen lebih aman ya, mohon maaf mungkin ini agak vulgar dikit, bahkan seorang seorang istri yang dia nawarkan sebelum jam berangkat gitu loh. Kalau memang ada suami bukan modele ya, karakternya jadi podo ya karakter mbak model, tapi nek model kok ketoke kok kasar gitu ya, karakternya ya, kebiasaannya mintanya jam-jam 7 ya, dengan alasan dapat sinar matahari yang lebih sehat begitu ya. Ya maka bisa dikondisikan gitu, maksudnya 2 jam sebelum itu atau 3 jam sebelum itu si istri gendang nguyel-nguyel dengan apa begitu ya, pokoknya sebelum anak-anak bangun gendang apa gitu, berubah lah ya, berubah begitu ya, supaya nantinya menjelang jam 7 itu tidak lagi mengganggu peradaban gitu loh.
Wis siap, wis nopone wis arep numpak motor karek ngegasnya diceluk. Gitu. Gitu. Ada apa? Sini pokoknya. Walaupun di atas kendaraan. Wah, dalilnya itu terus. Oke. Jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, istri tidak boleh menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya. Itu. Oh, ada keterangan yang lain itu ya cukup tegas banget, bahkan itu bapak dan ibunya, bapak ibu si istri gitu, ketika mau main begitu seorang istri harus bisa membahasakan. Tapi insya Allah nggak sampai begitulah kalau di tengah-tengah kita. Jadi kalau suami udah bilang, mohon maaf temenmu sing kae aku ora pengen mlebu omahe awake dhewe. Nek we arep ngomong ngembek kono, arep anu monggo, tapi nek ngidek omah iki, lemah kowe iki aja nganti gitu. Akhirnya koncone kon nganggo sandal. Lah kok rene kan nganggo sandal di. Yo maksud iki mbuh sendal, mbuh nganggo gerang, mbuh pakai apa itu yang di jalan pakai kayu bambu yang lomba-lomba 17 itu apa namanya? Apa? Egrang kan gitu. Walaupun pakai apapun gitu. Dan ini suami berhak untuk mengkondisikan itu. Karena tentu suami punya alasan kenapa orang itu nggak boleh ke rumah. Ya. Ternyata si suami itu dulu pernah jatuh cinta sama teman jenengan misalkan. Kalau dia datang kan bisa apa? Carut marut lagi loh, CLBK terus gitu. Tapi ini diterangke kan juga aneh, angel kan gitu. Ngopo tuh Mas? Kok kayak ora oleh rene ngono? Aku dhisik pernah seneng ngambek kae. Oh kan tambah ya. Kada ribet gitu. Jadi ya tidak harus selalu pengen tahu semuanya gitu, nggak harus jamaah. Jadi ya jujur suami istri itu harus jujur, tapi juga tidak harus semuanya. Contohnya kalau masa-masa kelam dalam suami istri sebelum menikah itu nggak perlu untuk dibahas-bahas. Ya misalkan lagi longgar, anaknya pedudulan, Mas ngobrol-ngobrol yuk gitu, ayo neng di sertalok gitu. Terus menceritain, Mas dhisik toh, kan aku mesti kayak kowe toh Mas ya, mesti sebelum kita ketemu mesti pernah cinta sama orang gitu kan. Ayo Mas cerita-cerita dulu mantanmu berapa, terus mantanmu boga ya apa baik gitu. Itu nggak perlu menceritakan yang kayak gitu, itu nggak perlu ya. Loh, daripada engko entuk infonya dari orang lain, apa nggak lebih menyakitkan gitu. Ya teman-teman, pada prinsipnya aib itu harus ditutupi gitu. Ini termasuk aib yang ditutupi dalam rumah tangga. Nggak perlu membahas sesuatu yang jelek di masa lalu, itu nggak perlu. Karena bukan menimbulkan kebaikan, tapi justru menghadirkan kebencian. Oh, ternyata cinta yang kau berikan kepadaku tersisa tuh. Hanya cinta sisa tuh. Buktinya mantanmu 16. Kayak gitu kan. Ya. Dan ternyata kamu menikahi aku gara-gara mau menikah dengan dia, ternyata dia tidak diridhoi oleh bapaknya. Berarti aku pelampiasanmu ya. Dijawab orang, nggak mungkin gitu kan. Jawab iya, tega ya, gitu kan. Jadi semua jawaban adalah salah. Maka nggak perlu masuk ke ranah-ranah itu. Apalagi yang pernikahannya sudah bermula dari kenal SD, sejak TK sak kelas, SD sak kelas, SMP sak kelas, SMA sak kelas, kemudian kuliah ya podo. Ada ya sempet kayak gitu jamaah, bukan aku maksudnya, jamaah itu dia bilang, yuk pede banget. Ustaz, aibnya dia aku tahu semuanya. Sama sing iki, aku ya tahu aibnya dia semua Ustaz itu. Ternyata dia sejak awal itu barengan terus. Oke. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Istri tidak keluar dari rumah kecuali dengan seizin suami. Ada yang memang sudah terizinkan secara umum,
Ya, ada yang memang harus izin secara khusus. Yang terizinkan secara umum, mungkin suami sudah memberi maklum untuk belanja ke warung-warung ini atau radius 1 kilometer, ya nggak perlu izin, misalkan udah tak maklumi begitu. Atau tetangga yang 4 ini nggak apa-apa, jadi maklumi. Tapi kalau suami bilang pokoknya sejengkal dari ukuran apa tanah dari tanahnya harus izin, ya harus izin. Itu jadi enek batas-batasnya begitu, tapi nggak perlu dikasih setrum lah ya, setrum tambah ujungnya ke setrum, pokoknya ada batasan, pokoknya metu kok ini kudu izin gitu. Itu juga jangan dipahami kok atau sementara Ustadz, nggak begitu juga sih. Kalau memahaminya pakai kacamata syariat yang baik kan masya Allah tuh ya. Jadi intinya justru suami itu pengen menjaga banget kebaikan seorang istri ya, nggak boleh keluar dari ini. Suami tanggung jawab, sing ngeterke laundry, sing jika laundry ben aku baik gitu. Yuk piye mas gitu dan seterusnya lah ya. Yang buang sampah biar aku aja, yang buang sampah kamu di rumah aja gitu. Atau kecuali yang sudah diizinkan kayak ke kantor seperti ini, perusahaan memang sudah dimaklumi jam ini sampai ini harus kerja ya, itu tidak mengapa itu. Tapi pun demikian udah dimaklumi, biasanya cium tangan, biasanya pamitan, kok qadarullah suami mungkin capek sehingga pada subuh harus tidur, coba dibangunkan dulu ya, dibangunkan tetap nggak bisa, di WA ya, atau pas lagi mau berangkat udah diizinkan tapi kemudian suami ada acara mendadak, justru beliau yang berangkat duluan, saling menginformasikan, mas aku budal kunci ini tak kayak isor taplak. Nah, biasanya kan ada tambahan nendeleki kunci kan gitu, ngantek malingi apal nendeleki kunci gitu. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini perkara yang penting. Kenapa sih? Iya, karena seorang istri itu di bawah tanggung jawabnya seorang suami. Ya, kasus kapan ya? Beberapa bulan yang lalu itu nggak tahu itu perkaranya karena izin atau tidak gitu. Jadi seorang suami itu nggak ngerti kalau anak dan istrinya itu ke bawah banjir. Dia ketika ditanya, itu ya kan rumahnya kena kan, rumahnya kena gitu. Kemudian dia bilang, siapa yang di rumah? Nggak ada gitu. Karena anak istrinya katanya di rumah mbahnya begitu. Ternyata ketika penemuan jenazah, suami ini disalah-salahkan sama orang banyak banget. Kamu tuh gimana toh? Wong istri anaknya kentir, nggak bilang-bilang, hanyut, nggak ngomong-ngomong, nggak merasa kehilangan. Kamu tuh gimana? Dia kayak orang linglung gitu, bingung gitu loh. Wong anak istriku di rumahnya baik kok, menurutnya begitu. Ya karena ada komunikasi yang tidak pas. Ternyata anak istrinya itu di rumah yang ke bawah hanyut itu. Nah ini pentingnya komunikasi jemaah. Ya komunikasi ini penting banget. Ya dikira bojone wis metu ning omah kok sepi, digembok kon njaba, kuncine digawa, ya ben hemat listriknya dijegleki kon njaba. Ya tibake istrine ketiduran ning umbah-umbahan. Gedur piye gitu. Nah ini pentingnya komunikasi, pamit dan saling menginformasi. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, poin yang kelima, hak suami dari istri adalah istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali atas izin suami. Ini udah beberapa kali kita sampaikan. Jadi kalau yang puasa-puasa sunnah sedangkan suami ada di rumah, nggak boleh seorang istri puasa kecuali suami mengizinkan. Ya kalau suaminya nggak di rumah ya nggak perlu izin. Misalkan suaminya lagi sebagai kepala migas di Aljazair sana, ya di sini lagi hari Kamis, itu ya udah nggak harus mas aku tak puasa ya gitu, nggak harus karena suaminya tidak berada di lokasi gitu. Nah kemudian suaminya datang bulan depan, terus kemudian si istrinya udah biasa puasa, ya mas aku puasa ya, nggak boleh gitu. Emang ada apa toh mas? Aku pengen kamu nggak puasa pokoknya. Nanti ngapa kita? Ya beli mie ayam, beli bakso gitu, supaya aku makan, kamu juga makan. Itu enak jemaah. Jemaah yang berbahagia, kemudian poin yang keberapa?
6. Istri tidak boleh membelanjakan harta suaminya atau hartanya tanpa seizin suami. Jadi bapak-bapak ini termasuk karakter uangnya yang bagaimana? Misalkan dapat gaji sebulan 5 juta, itu jenengan langsung kasihkan ke suami seluruhnya, atau yang 1 juta dikasihkan istri, ya suami dapat 5 juta nih, itu langsung semuanya dikasihkan semua, atau kemudian separuh-separuh, atau kemudian dikasih sedikit, atau semuanya di bawah suami? Termasuk yang mana jenengan? Cak Walin jawab. Udah fatal padahal. Separuh-separuh. Arem jawab gue konangan Ustaz. Ya oke. Ya sah-sah aja sih beberapa tadi itu. Ya. Jadi boleh seorang suami dapat gaji celuke ke istrinya semuanya. Ya, ini plusnya apa? Plusnya seorang istri benar-benar merasakan dapat kepercayaan penuh dari seorang suami. Minusnya apa? Minusnya suami kalau punya hajat merengek-rengek kepada suaminya, jaluk duit, wow. Jadi sing guana sih sing wedok, jaluk duit, wah istriku gitu, gua mancing meneh, gitu. Ya gua kumpul-kumpul, jadi wibawanya suami jadi agak turun kayak gitu, ya. Tapi boleh nggak model kayak gitu? Boleh aja. Gitu. Jadi setiap ada gaji langsung diserahkan ke istri total. Ada juga yang modelnya seorang suami memberikan ya sekadar nafkahnya, ya ini buat harian makman. Kan nafkahnya untuk istri itu kan dan keluarga itu apa? Makan, tempat tinggal, pakaian. Yang primer kan itu, ya. Makan, tempat tinggal, pakaian. Ini yang primer untuk diberikan kepada siapa? Seorang istri. Ya kalau perlu sih menurut saya ya ditambahi yang memang khusus bisa dikelola oleh istri. Ya misalkan untuk pengajian, ya transport. Itu suami-suami tolong istrinya pengajian itu dikasih uang khusus. Itu. Misalkan sekali pengajian 200.000, sehari 5 berarti ya 200 kali 5, ya biar dikelola oleh istri gitu, nggak apa-apa. Dan dia semangat pengajian. Renek pengajian bingung mesti, ya bingung nggak dapat ilmu atau nggak dapat masukan. Ya pokoknya dikasih tambah gitu. Ada yang secukupnya begitu. Ada yang semua uang dikelola oleh suami gitu. Ya pokoknya kebutuhannya diberikan gitu. Atau ada juga yang pokoknya dikasihkan tapi si suami itu tetap megang. Jangan 5 juta gitu ya, 4 juta kasihkan istri dan dikelola untuk yang macam-macam. Nah yang 1 juta dipegang oleh seorang suami gitu. Nah ini dibolehkan ya sehingga tidak muncul permasalahan. Yang kadang kan pemahaman yang tidak tepat yang beberapa waktu lalu kita bahas ya. Pokoknya wangi suami wangi istri, wangi istri gitu loh. Jadi katanya suami golek tok terus ya itu tadi arep njaluk arep tuku mie ayam loh. Dadak mengajukan proposal itu ya yang kami hormati ya, si ini binti ini ya, insya Allah pada tanggal ini hari ini kami akan mengadakan pertemuan dengan teman-teman kantor dan kemudian untuk beli mie ayam ini 15.000 ini ya, mohon pengajuan ini bisa ya. Namanya pengajuan bisa di ACC, bisa dibaca sama istri. Mianya oke ACC, gorengannya kakean, ojo papat si jiwae gitu.
pengajuan 50.000 yang cairnya 27.500. Wibawa suami jatuh kayak begitu ya. Jadi nggak harus ya, nggak harus pakai pola pikir seperti itu. Nah, kalau saya ya dapat uang taruh laci, jadi saya tuh punya laci uang gitu. Laci segini, uangnya segini gitu. Pokoknya ya punya uang sak laci gitulah ya. Adapun isinya ya terserah, namanya ya tetap aja sak laci gitu. Udah nanti taruh gitu, udah ini nafkah yang kami berikan ya di sini ini gitu. Nanti tapi alhamdulillah istri saya itu nggak apa ya, nggak motor duitan gitu loh jamaah. Kok motor duitan sih? Nggak apa. Pokoknya motif duit itu meripatnya nggak hijau loh jamaah. Jadi meripatnya tetap apa, hitam gitu. Jadi meripatnya nggak berubah hijau, enggak. Ya maksudnya nek arep beli ini gitu, paling nggak konfirmasi gitu ya. Kalau yang memang masih uang campur, maksudnya uang saya yang tak nafkah ini buat kebutuhan keluarga, mesti beliau ya, hari ini buat ini Kak, besok butuh jubah buat akhir sanah ini Kak, besok ada akhir sanah untuk anak yang nomor 2 ini Kak, besok ada akhir sanah lagi untuk anakku akhir sanah kabeh gitu. Jadi seragamnya yuk gitu-gitu gitu ya. Tapi kalau yang memang yang ini udah buat kamu kayak gitu ya udah, yang ini nggak boleh lagi diambil di utek-utek kita. Yang ini udah nih, menurut saya nggak perlu izin sih, mau buat anting, mau buat beli batagor apa, yang udah kita kasihkan dia nggak apa-apa. Tapi yang masih nafkah secara umum ya memang harus ada komunikasi dengan suami gitu. Enak kan, di antara problem rumah tangga apa? Komunikasi gitu. Hanya pakai perasaannya masing-masing, pakai hakim masing-masing. Nek menurutku gitu. Apalagi nanti kalau ada masalah, mencari ustadz yang kira-kira mendukung dia gitu. Yang istri nyari ustadz yang pro dengan dia gitu. Yang suami juga nyari ustadz yang pro dengan dia. Akhirnya ustadz ketemu ustadz. Menurut ustadz ini, padahal kadang-kadang ya ada yang juga itu kadang-kadang kayak memaksa saya kok, yang kan tat harusnya gitu ya, gitu kan harusnya gitu kan tat, urung jawab wis harusnya gitu kan tat, harusnya gitu kan tat, terus aku jawab kapan? Bentar Bu, saya mau ngasih penjelasan. Bentar tat, ini belum selesai tat. Piye? Mau nyari nasihat atau? Oke. Kadang-kadang bukan mencari nasihat, tapi mencari dalil penguat. Bukan pengen mencari mana yang benar, tapi mencari pembenaran. Bukan mencari dalil, tapi mencari dalil. Gitu. Oke. Kalau ini enak jangan sampai lah urusan harta ini kemudian rame. Ya. Aku gak rame tat, setiap pendek duit bisa entek langsung SPP entek, maem entek, jangankan turah tat, ikingku langsung gue nutupi lubang yang kemarin, lubang yang satu masih menganga, sudah ada anak lubang lagi Ustaz, lubang, ternyata kehidupan ini penuh lubang-lubang. Makanya bersyukur panjenengan kalau tidak begini keadaannya. Yang 7, istri mengurus rumah suaminya dan mendidik anak-anak dengan pendidikan Islam yang benar. Jadi ternyata seorang suami dia mendapatkan hak dari istrinya, yaitu istrinya agar mengurus rumah tangga suaminya dengan baik dan mendidik anak-anaknya suami dan anak-anaknya dia dengan pendidikan yang baik. Maka seorang istri, walaupun mohon maaf dia harus bekerja, harus membantu perekonomian rumah tangga, jangan lupa ya, fungsi seorang ibu sebagai madrasah yang pertama untuk anak-anaknya harus tetap berjalan dengan
baik. Ya, harus tetap berjalan dengan baik. Diatur. Ya, mendidik anak tidak harus formal dalam arti harus duduk kemudian diajar begini begitu, enggak. Tutur kata yang baik dari seorang ibu itu sudah pendidikan untuk anak. Kesabaran yang terlihat dari keadaan ibu itu juga sudah menjadi pendidikan bagi anak. Keteladanan seorang ibu itu juga sudah menjadi pendidikan untuk anak-anaknya. Nah, begitu jangan lupa. Kalau memang kita ada kesulitan dalam mendidik anak, sangat tidak dikatakan salah. Kita bekerja sama dengan ahli-ahli pendidikan. Bisa mencari sekolah yang berbasis adab, berbasis ilmu, berbasis Al-Quran. Bisa juga mengundang ya guru, ustadz atau ustadzah untuk membantu dalam pendidikan di rumah tangga. Nah, ini perlu ya untuk dilakukan agar anak-anak kita itu benar-benar terurus. Mengurus rumah tangga juga di sini memahami kondisi seorang suami. Nek suami ini gerah, masuk angin, gendang cakcep. Ya masuk angin nggak harus dirongsen ya. Masuk angin kok dirongsen. Ngaku nih radiologi ya kan gitu. Masuk angin daripada ngerok ya rongsen wae gitu. Apalagi langsung diradiasi. Ya diobati, dikeroki, dijaga gitu. Ya seorang, tapi nih saya lihat loh ya, seorang istri kalau suaminya sakit itu respect banget, nyelimuti, kemudian golek obat gitu. Kadang-kadang bahkan gantikan peran suami, ya nganter anak, gitu belanja. Itu kebanyakan seorang istri kemudian siap mengambil peran itu. Tapi kalau yang sakit itu seorang wanita atau seorang istri, ya keteteran banget seorang suami untuk menggantikannya. Sepekan yang lalu, hari Kamis, saya bukan sok sih, tapi berupaya menjadi seorang pahlawan dalam rumah tangga. Ceritanya, saya kan masih punya anak yang sementara bisa dikatakan anak ragil. Ya, sementara bisa dikatakan anak ragil. Usianya hampir 2 tahun. Jadi masih ASI dia. Masih ASI. Lah kemudian istri ngobrol, Bi, ya besok hari Kamis itu ada outbound family gathering, tapi hanya salah satu dari orang tua anak yang di TKB. Nah, saya atau Abi yang ikut gitu. Berarti nek yang ikut Abi berarti nanti dengan anak yang di TKB, kakak ragilnya. Ya berarti nanti biar saya di rumah. Tapi kan Abi kan udah sering kan outbound kayak begitu. Meniki kan ya wis ya arai kan ya sudah. Ya walaupun nggak begitu banget, tapi terus kemudian saya ngambil sikap. Tapi juga kalau yang berangkat saya kan rata-rata jenengan anak TK sing melu ibu apa pak kira-kira. Ibu saya berani banget mengambil sikap pada waktu itu. Gini aja, adik sama Lila outbound, terus Ubay saya jaga. Saya jaga gitu. Masih ASI tadi itu. Pas berangkat ngene ya wis etes wae kan. Baru 10 menit Umi mana? Wes WA nanti pulangnya jam berapa? Ya kalau di rundown acara sih jam ini gitu. Ube aman toh? Aman gak ada masalah. Ya Allah jamaah, saya sampai anak saya yang nomor 3
kamu nggak usah sekolah aja. Ngapain? Bantu Habib ngomong. Akhirnya anakku yang nomor 3 nggak sekolah, bantuin ngomong. Dan ternyata di hari itu aku keluar sebentar. Aku jadi keinget ada anak ditinggal mboke ngopo ngono to kobong. Anake telu ya to ditinggal mboke ning ndi ngono lho. Nek di berita itu elek sih ditinggal kencan ambek pacare ngono. Ya, terus omahe kobong anaknya meninggal. Aku kan yo wedi to. Nek tak tinggal anak saya cilik-cilik dolanan kompor cetak ngono kan. Akhirnya saya ngepil ponaan saya. Tolong ke rumah jaga anak-anak. Iya ngomong si Jen. Coba jamaah. Ya. Habis itu ya Allah, tenangnya itu kapan? Pas dia tidur. Ya, pas ponakan saya datang, alhamdulillah tidur. Ponakan akhirnya saya balik dulu om, ya gitu. Alhamdulillah tidur. Ditinggal pergi, bangun. Ya Allah. Dan aku merasa hari itu jam itu berputarnya paling lambat. Masih aja jam 11. Padahal wis rene kayak jam 11. Ba'da duhur jam 1 aku sudah merasa waktu yang kami tunggu-tunggu datang. Suara bis ring road menghantui pikiranku. Kayaknya itu, ternyata bukan. Kemudian di WA, mohon maaf kak, ternyata jam 2 baru persiapan dari Tawangmangu. Jam 2 itu baru dari Kemuning itu baru mau turun. Dan sampai mana lagi bener masih mampir ke oleh-oleh. Ya Allah. Sampai akhirnya ya wis Leo takjak metu ke Menara Quran. Harapan saya di mobil tidur, ternyata orang tidur coba. Akhirnya sampai di Menara Quran, saya minta Pak D, ada apa? Tolong mau ke UBC gitu. Sampai akhirnya maghrib istri baru datang ya. Ya Allah, ngomong anak siji sehari koyo piyu. Tuh bapak-bapak jenengan pernah nggak ngomong kayak gitu? Pernah. Ya mungkin beda cerita. Jadi saya hanya ingin mengatakan endingnya tuh gini loh. Ternyata yang dilakukan istri itu Masya Allah gitu. Apalagi tadi nih misalnya asih aku pakai yang kok coba. Mungkin masalah ngantuk iso tak pokok, masalah jajan iso tak tukoke, masalah adem iso tak dusi. Nek sampai saya bikin di IG saya tuh. Nih kenanganku. Fitri. Nih. Umi lagi nganter kakak Lillah Otmon di Kemuning. Jadi Ube sama dia. Yuk. Ternyata ngomong itu benar-benar butuh kesabaran. Ube saya alhamdulillah nggak rewel ya Ube ya. Ya, mencoba 1 hari bersama Ube yang masih usianya berapa Be? Mau 2 tahun ya? Jangan rewel ya. Abi nggak bisa ngasih sesuatu kayak yang diberikan Umi kepada Ube. Jadi jangan mencari sesuatu itu ya. Kita buatkan ya dengan sesuatu yang lain. Ube. Bukan tak carikan sesuatu yang lain loh ya. Bisa bahaya itu nanti. Ini loh jamaah ngomong tuh kayak gitu. Makanya bapak-bapak kadang-kadang istrinya galak loh. Wong wedok ora tandang gawe. Wong wedok turu-turu tok. Ya Allah. Ya. Hati-hati ya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Terakhir
seorang istri tidak meminta cerai ya kepada suami ya kecuali karena sebab yang dapat dibenarkan oleh syariat. Jadi alasannya apa? Gitu. Kalau nggak dinafkahi ya boleh. Kalau kemudian suami maksiat terus diminta tobat nggak berubah ya boleh. Atau kemudian seorang suami mendolimi istrinya, mukul dan seterusnya, kemudian itu dibolehkan. Tapi kalau hanya alasan-alasan yang tidak dibenarkan maka tidak diperbolehkan. Nah, ini jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus terutama sebagai seorang istri harus memahami hak-haknya suami sehingga dia bisa melakukan dengan kebaikan. Temuan datang masih tentang wanita, yaitu pahala seorang istri solihah dan ciri-ciri istri solihah. Dan setelah itu nanti baru kita akan bahas yang umum. Hadir ya ibu-ibu ya. Ya temanya yaitu pahala bagi istri solihah dan ciri-ciri istri solihah. Gitu. Satu tak kasih sepil nih. Seorang istri yang solihah, salah satu cirinya adalah bersifat tawadhu dan qanaah. Wah ini masya Allah. Apa itu qanaah? Apa itu tawadhu? Insya Allah pada episode yang akan datang. Saya rasa ini saya kembalikan ke pembawa acara. Jazakallahu khairan.